Keluarga Mas Dodit pindah ke Cirebon. Pada tahun 2005, Mas Dodit beserta keluarganya memutuskan untuk merantau ke daerah pesisir Cirebon. Mereka berharap bisa memulai hidup baru yang lebih baik dengan membuka usaha kecil-kecilan. Mas Dodit, yang merupakan seorang pedagang UMKM, merasa bahwa Cirebon memiliki potensi pasar yang baik. Dengan tekad yang kuat, ia membawa istri dan dua anaknya untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup sederhana. Rumah kontrakan itu terletak di pinggir jalan, tidak jauh dari pantai. Bangunannya tampak tua, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan atap yang tidak terlalu rapi. Namun, Mas Dodit melihat potensi di tempat itu. Ia berpikir bahwa dengan sedikit perbaikan dan usaha, rumah tersebut bisa menjadi tempat yang nyaman bagi keluarganya. Malam pertama mereka di rumah kontrakan itu terasa tenang. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam yang khas. Mas Dodit dan keluarganya melakukan ritual sederhana untuk menyambut rumah baru mereka. Mereka berdoa agar diberikan keberkahan dan ketentraman. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana tenang itu mulai terganggu. Beberapa hari setelah pindah, Mas Dodit mulai merasakan ada yang aneh di rumah tersebut. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti bisikan dan langkah kaki yang berjalan di atas atap. Awalnya, ia menganggapnya sebagai suara biasa dari lingkungan sekitar. Namun, ketika suara-suara itu semakin sering, ia mulai merasa cemas. Anak keponakan Mas Dodit, Aji, yang berusia 7 tahun, adalah yang paling merasakan kejanggalan di rumah itu. Setiap malam Jumat, Aji akan terbangun dengan teriakan ketakutan. Ia sering menceritakan kepada Mas Dodit tentang sosok-sosok yang dilihatnya di sudut kamar. Mas Dodit berusaha menenangkan Aji, mengatakan bahwa itu hanya imajinasi anak-anak, tetapi hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Suatu malam, ketika Mas Dodit terbangun karena suara teriakan Aji, ia bergegas menuju kamar keponakannya. Ia membuka pintu dan melihat Aji berdiri di tengah kamar, matanya kosong dan tubuhnya bergetar. Aji tidak menjawab ketika Mas Dodit memanggilnya. Merasa ada yang tidak beres, Mas Dodit mendekati Aji dan membawanya kembali ke tempat tidur. Setelah memastikan Aji tenang, Mas Dodit kembali ke kamarnya. Namun, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang keanehan yang terjadi di rumah kontrakan itu terus mengganggu benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Seiring waktu, gangguan-gangguan gaib semakin menjadi-jadi. Aji sering terlihat merenung, seolah berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Ia juga mulai menunjukkan perilaku aneh, seperti menggambar sosok-sosok menyeramkan di kertas. Mas Dodit semakin khawatir dan merasa perlu untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah kontrakan ini. Pagi harinya, Mas Dodit mengajak keluarganya untuk berkeliling lingkungan sekitar. Ia berharap bisa mendapatkan informasi tentang rumah dan sejarahnya. Dalam pencarian itu, mereka bertemu dengan beberapa tetangga yang tampak ramah. Namun, ketika Mas Dodit menanyakan tentang rumah kontrakan mereka, wajah tetangga itu berubah. Mereka terlihat ragu untuk menjawab, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Rumah itu sudah lama ditinggali orang-orang, ucap salah satu tetangga dengan nada pelan. Ada beberapa kejadian aneh di sana. Mungkin lebih baik jika kalian hati-hati. Kata-kata tetangga itu membuat Mas Dodit merinding. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar gangguan biasa. Keluarganya sudah terjerat dalam sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Malam itu, Mas Dodit memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Aji, berharap bisa melindunginya dari apapun yang mengganggu. Ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai kembali. Mas Dodit merasa matanya mulai berat, tetapi ia berusaha untuk tetap terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar suara Aji memanggilnya dari kamar. Mas Dodit bergegas menuju kamar Aji, dan di sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Aji sedang berada di kolong kasur, tubuhnya bergerak-gerak dengan cara yang tidak wajar. Mas Dodit, Aji, teriaknya sambil berusaha menarik Aji keluar. Namun, Aji seolah tidak mendengar, terjebak dalam dunia lain. Mas Dodit merasakan ketakutan yang sangat dalam.
Dalam kondisi panik, ia akhirnya berhasil menarik Aji keluar dari kolong kasur. Aji menatap Mas Dodit dengan mata yang kosong, lalu tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mas Dodit sangat ketakutan dan merasa kehilangan kendali. Ia segera membawanya ke rumah sakit, tetapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Mereka hanya disarankan untuk membawa pulang Aji dan menjaga agar ia tidak stres. Setelah kembali ke rumah kontrakan, Mas Dodit merasa tidak ada jalan lain selain mencari tahu lebih banyak tentang Nini Untanganting, sosok gaib yang diyakini menghuni rumah tersebut. Pikirannya penuh dengan kecemasan dan keingintahuan. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Di malam yang kelam, Mas Dodit bertekad untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa itu dapat membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Cerita tentang kekayaan dan pesugihan mulai mengisi pikirannya, dan ia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang berharga yang bisa ia temukan, meskipun itu bisa berarti mengorbankan banyak hal. Penyakit yang tidak terdiagnosis. Setelah malam yang menegangkan dan kejadian aneh yang dialami Aji, suasana di rumah kontrakan Mas Dodit semakin mencekam. Aji tidak hanya terbangun dengan teriakan ketakutan, tetapi ia juga mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yang sulit dijelaskan. Ia sering berbicara sendiri, seolah ada teman tak kasat mata yang selalu menemaninya. Mas Dodit dan keluarganya merasa semakin terjebak dalam misteri yang tidak mereka mengerti. Malam Jumat berikutnya, ketakutan dalam hati Mas Dodit kembali terbangkit. Ia tidak bisa tidur, merasa seolah ada mata yang mengawasinya. Ia berusaha tenang demi keluarganya, tetapi Aji lagi-lagi terbangun dengan teriakan. Kali ini, Mas Dodit tidak bisa menahan diri. Ia berlari menuju kamar Aji, berharap bisa menghiburnya. Namun, yang ia temukan membuatnya merinding. Aji sudah berdiri di tengah kamar, matanya melotot, dan mulutnya terkatup rapat. Seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Mas Dodit. Dengan penuh hati-hati, Mas Dodit memanggil Aji. Aji, sayang, sini. Bapak ada di sini. Aji berbalik dan menatap Mas Dodit, tetapi tatapannya kosong, seperti tidak mengenali siapa yang berdiri di depannya. Mas Dodit merasakan perasaan ngeri menyelimuti. Dengan penuh ketegangan, ia melangkah maju dan menggenggam tangan Aji. Saat itu, Aji tiba-tiba jatuh pingsan. Mas Dodit panik dan segera membangunkan istri serta anak-anaknya. Mereka membawa Aji ke rumah sakit terdekat. Di sana, para dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, tetapi hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan penyakit fisik apapun yang bisa menjelaskan keanehan yang terjadi pada Aji. Anak ini hanya mengalami stres. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Cobalah untuk membuatnya merasa nyaman, ujar dokter dengan nada tenang, tetapi Mas Dodit tidak bisa menerima penjelasan itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Mas Dodit merasa putus asa. Ia tahu ada yang tidak beres, dan rasa cemas itu terus menghantuinya. Aji yang biasanya ceria kini menjadi pendiam dan enggan berinteraksi dengan siapapun. Ia hanya menghabiskan waktu bermain sendiri di sudut kamar, berbicara pada bayangan yang hanya dia lihat. Keluarga Mas Dodit semakin khawatir. Istrinya, Bulani, mencatat setiap kejadian aneh yang terjadi di rumah. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Katanya, dengan nada serius. Mas Dodit setuju. Mereka mulai bertanya kepada tetangga sekitar tentang sejarah rumah kontrakan itu. Namun, setiap kali mereka menanyakan hal tersebut, tetangga akan menjawab dengan ragu dan mengalihkan pembicaraan. Beberapa bahkan terlihat ketakutan ketika mendengar nama Nini Untanganting. Suatu sore, Mas Dodit bertemu dengan seorang lelaki tua di warung kopi dekat rumah. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak cerita tentang daerah itu. Dengan hati-hati, Mas Dodit mulai berbicara padanya. Pak, saya baru pindah ke rumah kontrakan di dekat pantai. Anak saya, Aji, belakangan ini sering mengalami hal aneh. Apa ada yang bisa Anda ceritakan tentang rumah itu? Tanya Mas Dodit, berusaha menunjukkan ketertarikan yang tulus. Lelaki tua itu menatap Mas Dodit dengan serius.
Rumah itu sudah lama ditinggali orang-orang, tetapi banyak yang tidak bertahan lama. Ada yang pulang dengan keadaan baik, tetapi tidak sedikit yang mengalami gangguan. Nini Untang-Anting, sosok yang menghuni rumah itu, dikenal suka mengambil tumbal, jelasnya dengan suara bergetar. Mendengar kata tumbal, jantung Mas Dodit berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita. Tumbal, maksudnya bagaimana, Pak? Tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia suka dengan anak-anak. Jika dia merasa terganggu, bisa jadi dia akan meminta tumbal. Biasanya, orang yang terikat dengan rumah itu akan merasakan dampaknya. Apa yang terjadi pada anak Anda mungkin salah satu tanda, jawab lelaki tua itu. Mas Dodit merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak ingin percaya, tetapi semua kejadian yang terjadi pada Aji seolah mengarah ke sana. Ia kembali ke rumah dengan perasaan berat. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan pengamatan terhadap Aji. Ketika malam tiba, Mas Dodit duduk di dekat pintu kamar Aji, bersiap untuk menjaga. Dalam kegelapan malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan halus seolah bergema di telinganya. Ia merasa terjaga, tetapi rasa kantuk terus menghampirinya. Tiba-tiba, suara jeritan Aji terdengar lagi. Mas Dodit bergegas masuk ke dalam kamar, dan kali ini ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Aji sudah berada di kolong kasur, tampak seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mas Dodit berusaha menarik Aji keluar, tetapi kali ini Aji menolak dan berusaha melawan. "Jangan, dia tidak mau," teriak Aji dengan suara yang tidak seperti biasanya. Mas Dodit merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan panik, ia berusaha mengeluarkan Aji dari kolong kasur. Akhirnya, dengan segenap tenaga, ia berhasil menarik Aji dan membawanya jauh dari tempat itu. Aji terjatuh ke lantai, dan seketika itu juga, ia pingsan. Mas Dodit merasa sangat putus asa. Ia tahu bahwa mereka harus segera mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur dan terus menjaga Aji, berharap agar sosok gaib yang mengganggu anaknya tidak kembali. Keesokan harinya, Mas Dodit dan Bulani berbicara serius tentang langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk mencari bantuan dari seseorang yang bisa memberikan pemahaman tentang dunia gaib. Mas Dodit merasa bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Keberanian dan cinta untuk melindungi keluarganya mendorongnya untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengancam mereka. Keluarga Mas Dodit kini berada di persimpangan jalan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah baru mereka mungkin menyimpan rahasia kelam. Dengan tekad yang bulat, Mas Dodit bersumpah untuk melindungi Aji dan keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat. Ia tahu bahwa pencarian jati diri dan kebenaran baru saja dimulai, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Pertemuan dengan makhluk gaib. Malam semakin larut, dan suasana di rumah kontrakan Mas Dodit dipenuhi dengan ketegangan. Aji, meskipun sudah mendapatkan perawatan medis, tetap saja menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan, seolah sedang dalam cengkeraman mimpi buruk yang tak kunjung usai. Mas Dodit merasa seolah waktu berjalan lambat, dan rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Mas Dodit dan Bulani mulai mencari cara untuk membantu Aji. Mereka mengunjungi beberapa orang pintar dan dukun di sekitar Cirebon, berharap mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi. Namun, setiap kali mereka bertanya tentang Nini Untang-Anting, banyak yang hanya menggelengkan kepala, menolak untuk berbicara lebih jauh. Beberapa dari mereka bahkan tampak ketakutan, seolah nama itu dibawa angin yang bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Malam itu, setelah melakukan pencarian yang melelahkan, Mas Dodit memutuskan untuk tinggal di rumah dan menjaga Aji. Ia tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian lagi. Saat malam tiba, ia mempersiapkan segalanya, lilin dinyalakan, dan doa dipanjatkan untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat. Kira-kira pukul 2 dini hari, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi,
bisikan halus dan langkah kaki yang seolah melangkah di atas atap. Mas Dodit, yang duduk di ruang tamu sambil menunggu Aji tertidur, merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, Aji terbangun dan berlari ke arah Mas Dodit, matanya penuh ketakutan. "Bapak, tolong, dia datang lagi," teriak Aji. Mas Dodit segera memeluknya, berusaha memberikan rasa aman. "Tenang, Aji, Bapak ada di sini. Dia tidak akan berani datang," ujarnya, meskipun hatinya bergetar. Namun, saat ia memandang ke arah jendela, ia melihat bayangan gelap melintas. Mas Dodit merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, tetapi rasa takut tetap membekas. Mas Dodit mencoba meyakinkan Aji bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi ia sendiri tidak bisa menahan rasa cemas. Malam semakin larut, dan suara-suara aneh semakin keras. Aji kembali terjatuh ke dalam keadaan yang aneh, seolah terhipnotis oleh sesuatu. Mas Dodit berusaha membangunkannya, tetapi kali ini Aji tidak merespons. Dalam keadaan putus asa, Mas Dodit merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang mengancam keluarganya. Saat ia berusaha membangunkan Aji, tiba-tiba suasana di dalam rumah berubah. Lampu-lampu berkedip, dan hawa dingin semakin menusuk. Mas Dodit merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, mengintai di sudut ruangan. Dalam keadaan terjaga, ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya, seolah ada kekuatan gaib yang ingin menjeratnya. Ketika Mas Dodit hampir putus asa, sebuah cahaya terang muncul di tengah ruangan. Ia tertegun melihat sosok yang berdiri di sana. Sosok itu mengenakan pakaian adat Jawa, dengan sorot mata yang tajam dan aura yang kuat. "Aku Prabu Siliwangi," ucap sosok tersebut dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Mas Dodit terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku datang untuk memberikan pertolongan. Keluargamu terjebak dalam dunia yang tidak seharusnya. Nini Untanganting sedang mengincar anakmu," Prabu Siliwangi menjelaskan. Mas Dodit merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Dia membutuhkan tumbal. Jika tidak, dia akan terus mengganggu keluargamu. Aji terikat pada energi yang tidak bisa dia pahami, lanjut Prabu Siliwangi. Air mata mulai mengalir di pipi Mas Dodit. Ia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan, biarkan ketakutan menguasaimu. Aku akan membantumu memahami apa yang harus dilakukan. Tetapi, kau harus berani menghadapi kegelapan yang mengintaimu," ucap Prabu Siliwangi tegas. Dengan kata-kata itu, sosok tersebut melangkah maju, dan tiba-tiba suasana di sekitar menjadi tenang. "Aku akan menunjukkan jalan. Kau harus mencari tahu tentang ritual yang dilakukan di rumah ini. Tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui sejarahnya. Jangan takut untuk menggali lebih dalam," Prabu Siliwangi melanjutkan, sebelum sosoknya mulai memudar, seolah tertelan oleh kegelapan. Mas Dodit terdiam, merasakan keberanian yang baru muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Aji dan keluarganya dari bahaya yang mengintai. Setelah pertemuan itu, Mas Dodit merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Aji dan mencari tahu lebih dalam tentang Nini Untanganting. Keesokan harinya, Mas Dodit dan Bulani bersepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah kontrakan mereka. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari tetangga, berusaha mencari tahu siapa yang pernah tinggal di sana sebelumnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Dodit tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat. Mereka mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari arsip-arsip lama. Dalam pencarian itu, mereka menemukan catatan tentang rumah kontrakan yang menyebutkan bahwa rumah tersebut dulunya adalah tempat tinggal seorang dukun yang terkenal. Dukun tersebut dikenal memiliki hubungan dengan makhluk gaib, dan banyak orang yang datang untuk meminta kekayaan dan keberuntungan. Namun, catatan itu juga mencatat bahwa banyak orang yang mendapat masalah setelah melakukan pesugihan di tempat tersebut.
Beberapa di antaranya mengalami gangguan gaib, bahkan ada yang ditemukan meninggal secara misterius. Mas Dodit merasa ngeri membaca semua itu. Ia tahu bahwa mereka harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad bulat, Mas Dodit dan Bu Lani mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka bertekad untuk melakukan ritual pembersihan dan mencari cara agar Aji bisa terlepas dari cengkeraman Nini Untanganting. Mas Dodit merasa bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus melindungi keluarganya, apapun risikonya. Konsekuensi dari pesugihan. Setelah pertemuan yang menggugah semangat bersama Prabu Siliwangi, Mas Dodit merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, ia tetap menyadari bahwa pertempuran melawan Nini Untanganting dan segala konsekuensinya baru saja dimulai. Mas Dodit bertekad untuk melindungi Aji dan keluarganya dengan cara apapun. Malam itu, Mas Dodit dan Bu Lani merencanakan ritual pembersihan untuk menyucikan rumah kontrakan mereka. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti air suci, garam, dan beberapa bunga sebagai sesaji. Bu Lani juga menyiapkan kain putih yang akan digunakan dalam ritual. Mereka berharap ritual ini akan mengusir energi negatif yang mengganggu keluarga mereka. Ketika malam tiba, suasana di rumah mulai terasa mencekam. Mas Dodit dan Bu Lani menyalakan lilin dan mengatur tempat untuk melakukan ritual di ruang tamu. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar dilindungi dan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ancaman. Aji yang masih terlihat lemah, duduk di samping mereka, menggenggam tangan Mas Dodit dengan erat. Ritual dimulai dengan pembacaan doa-doa yang diajarkan oleh dukun yang mereka temui sebelumnya. Mas Dodit merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Ketika mereka mulai menyiramkan air suci ke seluruh ruangan, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara bisikan dan langkah kaki mulai menggema, membuat ketiga anggota keluarga itu semakin ketakutan. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip dan seolah ada sesuatu yang melintasi ruangan. "Aji, tenang, Bapak ada di sini," seru Mas Dodit, berusaha menenangkan anaknya. Namun, Aji tampak semakin ketakutan, matanya melotot melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Mas Dodit dan Bu Lani. Ketika ritual berlangsung, mereka merasakan getaran kuat di udara. Mas Dodit berusaha untuk tetap fokus, tetapi bayangan gelap mulai muncul di sudut ruangan. Bayangan itu tampak semakin jelas, mengungkapkan sosok yang mengerikan. Mas Dodit merasa seolah ada tekanan yang semakin kuat, membuatnya sulit untuk bernapas. Sebelum semuanya menjadi tidak terkendali, Mas Dodit teringat akan pesan Prabu Siliwangi. Ia harus berani dan tidak boleh mundur. Dengan suara yang tegas, ia berteriak, "Kami tidak takut. Jika kau Nini Untanganting, kami tidak akan menjadi tumbal." Suasana menjadi hening sejenak, dan bayangan itu tampak mundur. Mas Dodit melanjutkan ritual, dengan harapan semua ini bisa mengusir makhluk yang mengganggu mereka. Dalam prosesnya, Aji tiba-tiba terjatuh dan mulai berbicara dalam suara yang bukan miliknya. "Kau tidak bisa pergi, Aji adalah milikku." Teriak suara itu, membuat Mas Dodit terkejut. Mas Dodit merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak bisa membiarkan Nini Untanganting mengambil Aji. Dengan segala kekuatan, ia berusaha menarik Aji kembali. "Aji, dengarkan Bapak, kembali padaku," serunya, mengguncang bahu anaknya. Dalam momen yang menegangkan itu, Mas Dodit teringat akan mantra yang diajarkan oleh dukun. Ia segera mengucapkannya dengan suara lantang, berharap itu bisa membebaskan Aji dari cengkeraman makhluk tersebut. "Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, aku mengusir semua yang jahat dari rumah ini. Tinggalkan anakku." Setelah beberapa saat, suasana di dalam ruangan mulai berubah. Hawa dingin perlahan menghilang, dan suara-suara aneh mulai mereda. Bayangan yang mengerikan itu akhirnya menghilang, dan Aji terbangun dengan tatapan bingung. "Bapak, kenapa di sini gelap?" tanyanya, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Mas Dodit merasa lega, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Mereka berhasil melakukan ritual pembersihan, tetapi Nini Untanganting tidak akan tinggal diam.
Mas Dodit merasakan bahwa mereka harus lebih berhati-hati, dan mencari tahu lebih banyak tentang sosok gaib yang mengancam keluarganya. Keesokan harinya, setelah malam yang melelahkan, Mas Dodit dan Bulani berusaha menenangkan Aji. Mereka berbicara dengan lembut, berusaha mengembalikan keceriaan anaknya. Namun, di dalam hati mereka, rasa cemas tetap menyelimuti. Mereka tahu bahwa ancaman dari Nini Untanganting masih ada. Mas Dodit mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah kontrakan mereka. Ia mengunjungi perpustakaan setempat untuk mencari arsip dan catatan lama. Dalam pencarian itu, ia menemukan cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah melakukan pesugihan di tempat tersebut. Beberapa di antaranya mengalami kesuksesan, tetapi banyak dari mereka juga mengalami nasib buruk. Salah satu cerita yang menarik perhatian Mas Dodit adalah tentang seorang pedagang yang pernah tinggal di sana. Pedagang itu berhasil mendapatkan kekayaan yang melimpah, tetapi ia harus kehilangan anaknya sebagai tumbal. Setelah kehilangan itu, ia terpuruk dalam kesedihan dan menyesali keputusan yang diambil. Cerita itu membuat Mas Dodit merinding. Ia menyadari bahwa pesugihan tidak selalu membawa berkah, seringkali ada harga yang harus dibayar. Mas Dodit kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia bertekad untuk melindungi keluarganya dari segala ancaman, tetapi ia juga merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Dalam benaknya, ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghentikan semua ini. Ia tidak ingin Aji menjadi tumbal, seperti cerita pedagang itu. Ketika malam tiba, Mas Dodit dan Bulani berbicara serius tentang langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk mencari bantuan dari orang yang lebih berpengalaman dalam hal gaib. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara menghadapi Nini Untanganting dan mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Mas Dodit merasa bahwa mereka harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam godaan kekayaan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai keluarganya. Dalam perjalanan ini, ia harus menghadapi ketakutan, penyesalan, dan konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Penyesalan dan tips untuk masa depan. Setelah melewati malam yang penuh ketegangan dan ketidakpastian, Mas Dodit merasa seolah hidupnya berada di ujung tanduk. Meskipun mereka berhasil melakukan ritual pembersihan, perasaan cemas dan ketakutan masih menghantui mereka. Aji, meskipun tampak lebih baik, tetap menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Mas Dodit tahu bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menuntaskan masalah ini sebelum semuanya terlambat. Pada keesokan harinya, Mas Dodit dan Bulani berusaha untuk menggali lebih dalam tentang cara menghadapi Nini Untanganting. Mereka merasa perlu mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal gaib. Dalam pencarian tersebut, mereka mendengar tentang seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Mbah Rukmini, seorang dukun yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan ritual-ritual pelindung. Mas Dodit dan Bulani memutuskan untuk mengunjungi Mbah Rukmini. Perjalanan ke rumahnya tidaklah mudah, karena terletak di daerah terpencil di pinggir hutan. Namun, mereka merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk mengatasi ancaman yang mengintai. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar rumah Mbah Rukmini terasa tenang, tetapi ada aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Mbah Rukmini menyambut mereka dengan hangat. Ia adalah wanita tua dengan mata tajam dan penuh kebijaksanaan. Setelah mendengarkan cerita Mas Dodit dan Bulani, Mbah Rukmini mengangguk paham. Nini Untanganting adalah sosok yang sangat kuat. Dia tidak akan pergi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Jika dia merasa terancam, dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan wilayahnya, jelasnya. Mbah Rukmini kemudian memberikan beberapa tips dan ritual yang bisa dilakukan untuk melindungi Aji dan keluarga mereka. Pertama, kalian harus menjaga aura positif di dalam rumah. Jangan biarkan energi negatif masuk. Setiap malam, bacalah doa-doa pelindung dan nyalakan lilin putih untuk mengusir kegelapan, ujarnya. Ia juga menyarankan agar Mas Dodit membuat sesaji sederhana setiap bulan untuk menghormati makhluk-makhluk halus yang tinggal di sekitar. Hormat adalah kunci. Jika kalian menghormati mereka, mereka mungkin akan membiarkan kalian hidup damai,
tambah Mbah Rukmini. Setelah sesi konsultasi, Mas Dodit merasa sedikit lebih tenang. Ia berjanji untuk mengikuti semua nasihat Mbah Rukmini. Namun, di dalam hatinya, ia masih merasa berat. Ia tidak ingin keluarga mereka terjebak dalam siklus pesugihan yang bisa mengakibatkan lebih banyak penyesalan. Kembali ke rumah, Mas Dodit dan Bu Lani mulai menerapkan tips yang diberikan. Mereka melakukan ritual harian dengan penuh keyakinan, berdoa dan menjaga suasana hati di dalam rumah. Aji, yang semula tampak ketakutan, mulai terlihat lebih ceria. Ia bermain dan berinteraksi dengan keluarganya, meskipun di dalam hatinya, Mas Dodit tahu bahwa ancaman Nini Untang-Anting belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, ketika Mas Dodit terbangun dari tidur, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Hawa dingin kembali menyelimuti rumah, dan suara-suara bisikan mulai terdengar. Ia langsung teringat pada pesan Mbah Rukmini. Dengan tegas, ia mengucapkan doa-doa pelindung yang telah dipelajari. Suasana mulai tenang kembali, tetapi Mas Dodit tahu bahwa mereka tidak boleh lengah. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan keluarga Mas Dodit mulai kembali normal. Namun, mereka selalu waspada. Mas Dodit terus mengingatkan keluarganya tentang pentingnya menjaga pikiran dan perasaan positif. Ia mulai berbagi pengalaman dengan teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya, memperingatkan mereka tentang bahaya pesugihan dan konsekuensi yang bisa ditimbulkan. Dalam setiap kesempatan, Mas Dodit memberikan beberapa tips kepada orang-orang yang ingin mencari kekayaan. Ia menekankan pentingnya memahami risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang benar. Jangan terjebak dalam godaan yang bisa menghancurkan hidup kalian, nasihatnya. Mas Dodit juga mengingatkan agar selalu memperhatikan aura dan energi tempat tinggal. Sebelum kalian pindah ke tempat baru, rasakan energinya. Jika ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik cari tempat lain, ujarnya. Ia berharap agar pengalaman pahit yang dialaminya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Namun, di dalam hati Mas Dodit, rasa penyesalan tak kunjung padam. Ia merasa seolah telah mengabaikan tanda-tanda peringatan yang ada. Ia tidak pernah berpikir bahwa pencarian kekayaan bisa membawa mereka ke dalam kegelapan yang begitu dalam. Dalam setiap doa yang dipanjatkannya, ia meminta pengampunan dan perlindungan bagi keluarganya. 2 tahun berlalu, Mas Dodit dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa rumah itu menyimpan banyak rahasia kelam. Mas Dodit merasa bahwa mereka harus meninggalkan semua itu di belakang. Ketika mereka pergi, Mas Dodit menatap rumah kontrakan untuk yang terakhir kalinya. Ia merasa campur aduk, ada rasa lega, tetapi juga penyesalan. Ia tahu bahwa rumah itu masih berdiri, dan kemungkinan masih menyimpan masalah gaib bagi penghuninya yang baru. Dengan harapan bahwa pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran, Mas Dodit bertekad untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kegelapan. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa kekayaan tidak selalu datang dengan mudah, dan pencarian untuk mendapatkan sesuatu yang besar seringkali bisa membawa konsekuensi yang menyakitkan. Mas Dodit berharap agar orang lain bisa belajar dari pengalamannya dan tidak terjebak dalam keputusan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Ia berjanji untuk terus memperjuangkan kebahagiaan dan keselamatan keluarganya, dan mengingatkan orang lain untuk selalu memilih jalan yang benar.